Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Lintang Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan materi farmakologi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari penggunaan obat untuk diagnosa, pencegahan, dan penyembuhan penyakit. Dalam ilmu ini, kita dapat mempelajari 1. Penelitian mengenai penyakit-penyakit, 2. Kemungkinan penyembuhan, 3. Penelitian obat-obat baru, 4. Penelitian efek samping obat-obatan atau teknologi baru terhadap beberapa penyakit yang berkaitan dengan perjalanan obat di dalam tubuh serta perlakuan tubuh terhadapnya. Selanjutnya yaitu peran farmakologi bagi seorang farmasis. 1. Menentukan obat-obat baru untuk membantu memerangi penyakit. Yang kedua, meningkatkan efektivitas obat-obatan. Yang ketiga, mengurangi efek samping obat yang tidak diinginkan. Yang keempat, memahami, mempelajari, dan meneliti mengapa setiap individu berbeda dalam cara merespon obat-obatan tertentu, serta mengapa beberapa orang menyebabkan kecanduan pada obat-obat tertentu. Selanjutnya yaitu perjalanan obat melalui fase biofarmasi atau farmasetika. Fase ini adalah fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Fase ini berhubungan dengan ketersediaan farmasi dari zat aktifnya di mana obat siap diabsorpsi. Dalam beberapa biofarmasi ini kita akan mengenal beberapa istilah yang berhubungan dengan aspek-aspek yang kita pelajari. 1. Ketersediaan farmasi adalah ukuran waktu yang diperlukan oleh obat untuk kecepatan melarut obat tergantung dari berbagai bentuk sediaannya. Selanjutnya yaitu ada ketersediaan hayati, adalah prosentase obat yang direabsorpsi tubuh dari suatu dosis yang diberikan dan tersedia untuk melakukan efek terapeutiknya. Yang ketiga yaitu ketersediaan terapeutik, adalah syarat yang harus dipenuhi suatu obat paten yang meliputi kecepatan melarut dan jumlah kadar zat yang berkhasiat yang harus dicapai dalam darah. Kesetaraan terapeutik dapat terjadi pada pabrik yang berbeda atau batch yang berbeda dari produksi satu pabrik. Yang keempat yaitu bioassay atau standarisasi, adalah cara menentukan aktivitas obat dengan menggunakan binatang percobaan seperti kelinci, tikus, kodok, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perjalanan obat melalui fase farmakokinetika. Fase ini adalah fase yang meliputi waktu selama obat diangkut ke organ yang ditentukan. Seperti obat dilepas dari bentuk sediaan, obat harus diabsorpsi ke dalam darah yang akan segera didistribusikan melalui tiap-tiap jaringan dalam tubuh. Dalam darah, obat dapat mengangkat protein darah dan mengalami metabolisme, terutama dalam melintasi hepar atau hati. Meskipun obat akan didistribusikan melalui badan, tetapi hanya sedikit yang tersedia untuk diikat pada struktur yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu perjalanan obat melalui fase farmakodinamika atau farmakologi. Ilmu farmakodinamika atau farmakologi adalah ilmu yang mempelajari apa yang terjadi saat obat masuk dalam tubuh. Fase farmakodinami atau farmakologi adalah fase di mana obat telah berinteraksi dengan sisi reseptor dan siap memberikan efek. Fase farmakodinamik sendiri yang dipelajari adalah efek obat dalam tubuh atau mempelajari pengaruh obat terhadap fisiologis tubuh. Kebanyakan obat pada tubuh bekerja melalui salah satu dari interaksi obat dengan enzim dan kerja obat non-spesifik. Interaksi obat dengan reseptor terjadi ketika obat berinteraksi dengan bagian dari sel, ribosom, atau tempat lain yang sering disebut dengan reseptor. Reseptor sendiri bisa berupa protein, asam nukleat, enzim, karbohidrat, atau lemak. Semakin banyak reseptor yang diduduki atau bereaksi, maka efeknya akan meningkat.
Interaksi obat dengan enzim dapat terjadi jika obat atau zat kimia berinteraksi dengan enzim pada tubuh. Sebelum proses farmakologi terjadi, sediaan obat harus mengalami proses farmasetika dahulu, yakni pecah dari sediaannya menjadi partikel yang lebih kecil, lalu melarut dalam cairan tubuh, misal cairan lambung, cairan usus, dan lingkungan dalam anus. Setelah larut, barulah obat memasuki fase farmakologi, yakni absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, atau biasa disebut dengan ADME. Yang pertama yaitu absorpsi obat adalah proses absorpsi obat terjadi di tempat pemberian obat secara lokal, misalnya dalam lambung, dalam kulit, dinding pembuluh darah kapiler, di sekitar anus, atau secara sistemik yakni di lambung atau usus, namun langsung terdistribusi ke darah. Selanjutnya yang kedua yaitu distribusi obat. Setelah obat mengalami absorpsi, maka obat akan berada di dalam darah siap mengalami proses selanjutnya, yakni distribusi. Obat dari tempat absorpsinya akan didistribusikan ke sirkulasi sistemik. Selain itu, obat akan didistribusikan ke reseptor tempat yang obat itu akan bekerja. Di reseptor terjadi ikatan obat dengan reseptor layaknya gembok dengan kunci yang saling pas sehingga obat mempengaruhi reseptor dan timbul khasiat obat. Khasiat suatu obat tidak terjadi selamanya, yang artinya memiliki waktu kerja obat yang merupakan akibat adanya pengakhiran kerja suatu obat karena adanya respon metabolisme dan ekskresi. Yang ketiga yaitu metabolisme obat. Metabolisme obat utamanya terjadi di hati atau hepar dan ginjal. Prinsip metabolisme fase 1 dan 2 adalah membentuk obat menjadi bentuk yang mudah larut dalam air, sehingga obat mudah untuk mengekskresikan atau dikeluarkan dari tubuh bersama urin dan feses. Bila suatu obat yang mengalami reaksi fase 1 sudah cukup larut dalam air atau feses, obat tersebut tidak perlu mengalami reaksi fase 2. Selanjutnya yaitu yang keempat, ekskresi obat melalui ginjal, usus besar, ASI, keringat, bahkan air liur. Biasanya obat hasil metabolisme yang bersifat larut air akan dikeluarkan bersama urin, keringat, dan air liur. Sedangkan yang bersifat larut lemak akan dikeluarkan bersama feses dan ASI. Cukup sekian dari saya, salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses reabsorpsi.